al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Samahatul ulama al-izza wa ashabu su'ada wal fadilah wa akhussu bi dzikri wa ta'zimi, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para kesepuhan di Masjid Al-Hikam ini dan juga Al-Hikmah. Mohon maaf, di Masjid Al-Hakim. Dan juga tidak lupa kepada Ketua DKM dan seluruh jajaran pengurus masjid ini, dan juga yang kami muliakan, kami hormati para guru, para ustadz dan ustazah, dan juga Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah, merupakan suatu karunia dan rahmat Allah, terutama bagi saya, dapat hadir di tengah Bapak dan Ibu sekalian di bulan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah. Saya yakin Bapak dan Ibu merupakan orang-orang soleh, apalagi ahli masjid. Sebagaimana Imam Syafi'i berkata, "Uhibbus salihina walastu minhum, la'alla Allah yarzuqani saluha, aw la'alla ayanalu bihim syafa'ah." Imam Syafi'i Muhammad bin Idris berkata bahwa aku mencintai orang-orang soleh meskipun aku bukan termasuk golongan orang soleh, akan tetapi dengan harapan aku bisa menjadi orang soleh karena keberkatan duduk bersama orang-orang soleh, dan juga mengharapkan syafaat nanti di yaumul qiyamah dari orang-orang soleh tersebut. Kita ketahui para ulama menyampaikan syafaat itu, Pak, itu ada syafaatul uzma, ada syafaatul sugra. Syafaat yang besar yang hanya dimiliki oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat yang kecil itu dimiliki orang-orang soleh, orang tua yang soleh, sahabat yang soleh, para guru yang soleh. Itu akan menjadi syafaat juga bagi kita. Maka pandai-pandailah kita memilih teman, karena teman itu akan membawa kita kepada kemuliaan nanti kelak di yaumil mahsyar ataupun di yaumil akhirah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian pada hari ini, di mana hari yang begitu mulia, hari berada di dalam hari bulan penuh pengampunan, penuh rahmat, yaitu bulan Ramadan. Kami ingin menyampaikan terkait dengan menggapai rahmat dengan maaf atau memaafkan, dan juga mendamaikan. Memaafkan dan mendamaikan. Karena rahmat ini Bapak dan Ibu sangat luas sekali. Rahmat asal katanya dari rahima irhamu rahmatan. Ya. Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Maqsad Al-Athna lil Asma'il Husna menyampaikan, Al-Imam Ghazali menyampaikan bahwa rahmat itu adalah hak prerogatif, hak mutlak Allah yang diberikan kepada hambanya sebagai bentuk kasih sayang. Dalam artian manifestasi cinta Allah terhadap yang diciptakannya, sehingga kita diberikan rahmat. Rahmat itu ada di mana-mana. Ada di sini namanya Pak Rahmat. Ada Pak Rahmat ya? Ya.
Kalau Pak Rahmat mungkin sekali-kali kita bisa temui, tetapi rahmat Allah dalam setiap detik ada di dalam diri kita. Dari pagi sampai siang sampai malam kita bernafas. Ya. Bapak dan Ibu, apakah pernah punya pikiran bahwa saya ini sudah benar? Saya ini melakukan tidak pernah salah. Pernah nggak terbersih seperti itu? Tidak ya, tidak. Karena manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Tetapi sampai detik ini kita diberikan oleh Allah nafas. Kalaulah tidak ada rahmat Allah, sudah kita dibinasakan. Karena yang memiliki roh dan jiwa itu hanya Allah. Karena kasih sayang dan rahmatnya Allah lah, kita masih bisa kesempatan menghirup udara ini dan bisa bertemu di majelis yang mulia ini. Majelis yang penuh dengan kemuliaan. Karena di dalamnya ada pengajian. Dan rahmat Allah itu dalam surat Al-A'raf ayat 156 Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', bahwasannya rahmatku meliputi segala sesuatu. Bahkan baginda Rasulullah SAW bersabda pada suatu ketika berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah bertanya kepada sahabat, wahai para sahabatku, Rasulullah menyampaikan dan mengatakan, bersabda beliau, bahwasannya tidak ada satupun yang masuk surga karena amal pekerjaannya. Lalu para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, hingga engkau juga ya Rasulullah tidak masuk surga karena kecuali dengan rahmat. Wala ana illa yaghmadani Allah birahmati. Hingga saya pun, kata Rasulullah, yang memang maksum ya, sudah diampuni dosanya, tetapi kata Rasulullah, sampai saya pun tidak bisa masuk surga kecuali Allah memberikan rahmat kepada saya. Begitu agungnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi melanjutkan kisah. Ini kisah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, bahwasannya ada seorang soleh. Ini sebelum kenabian ya Bapak dan Ibu. Ada seorang soleh hidup lama, memiliki umur usia 500 tahun. Beliau orang soleh. Lalu Allah membalas orang soleh ini dengan sesuatu apapun yang dia inginkan ada. Maka hiduplah seorang diri sehingga fokus untuk beribadah kepada Allah. Diberikanlah di sekelilingnya sungai, ada kebun, dan kebun itu ada pohon yang berbuah tanpa henti, tanpa mengenal musim. Sehingga orang soleh itu hidup 500 tahun lamanya. Pada suatu ketika meninggal, ini yang menceritakan Rasulullah, baginda kita Nabi Muhammad. Pada suatu ketika meninggal, lalu orang soleh itu dihisab, dan Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikatku, masukkan hambaku yang soleh ini ke dalam surga dengan rahmatku. Lalu malaikat menyampaikan kepada seorang soleh, ayo kita masuk surga dengan rahmat Allah. Lalu orang soleh itu protes, bukankah pekerjaan amalku, ibadahku selama 500 tahun itu lebih banyak? Masukkan aku dengan imbalan ibadahku. Lalu malaikat melapori kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman lagi, timbang amal ibadahnya dengan rahmatku. Lalu malaikat kembali dan menimbang. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Hanya baru satu timbangan panca indera penglihatan, mata. Amal ibadah orang soleh itu sudah kalah dengan rahmat Allah, penglihatan mata. Lalu kata Allah
kepada malaikatnya, lemparkan dia ke neraka. Karena masih terbesit di hatinya kesombongan dengan amal perbuatannya yang soleh, tetapi tidak mengakui rahmat Allah itu yang sangat dahsyat. Yafuqu kulla syai', meliputi segala sesuatu. Apa yang terjadi? Orang soleh itu kembali merengek. Ya Allah, ampunilah aku karena wa ma utitum illa qalil. Karena keilmuanku sangatlah pendek, sehingga aku dengan percaya diri, dengan ibadahku aku bisa masuk surga. Tetapi hanya dengan satu panca indera. Ingat ya Bapak dan Ibu, dalam mata ini ribuan sel, mungkin jutaan sel. Dihitung sama malaikat itu kan. Apa yang kita lihat warnanya, kemudian apa yang kita lihat keindahannya, itu merupakan rahmat Allah semuanya. Ditimbang dengan 500 tahun pekerjaan orang soleh itu tidak mencukupi. Artinya masih kalah pekerjaan orang soleh. Apalah kita sebagai orang yang awam, orang yang banyak mengerjakan suatu dosa. Maka kita selalu memuhasabah diri, introspeksi diri kita, bahwa kita ini sampai di mana? Kita ini dari Allah, harus dengan hidup dengan Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka kita berenung malam hari, siang hari, malam hari, pagi hari. Coba kita renungkan dosa apa yang pernah kita perbuat, amalan apa yang pernah kita berbuat. Jangan kita menghitung-hitung perbuatan kebaikan kita yang kita lakukan, karena tidak ada bandingannya dengan nikmat dan rahmat Allah yang diberikan. Jangan hitung-hitungan dengan Allah kebaikan kita, tapi hitunglah dosa kita, perbuatan kita yang jelek. Pengakuan diri, ya. Kita harus mengaku. Kita harus menyerahkan diri bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, sehingga rahmat Allah akan turun nanti. Ya. Bapak dan Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi adalah 10 mit tentang dengan rahmat. Lalu apa hubungannya dengan memaafkan dan juga mendamaikan? Karena rahmat ini tadi kita telah singgung banyak sekali. Tetapi rahmat yang biasa kita lakukan tidak terasa. Tetapi rahmat yang luar biasa, ar-rahmatul uzma, rahmat yang sangat agung, itu akan diberikan kepada orang yang pemaaf. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 40. Wa faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan juga mendamaikan, maka pahalanya di sisi Allah tidak terhingga. Artinya pahala yang tidak terhingga adalah pahala yang memaafkan dan yang mendamaikan. Allah banyak menyinggung dan Rasulullah banyak menyinggung pahala-pahala, misalkan pahala sedekah, pahala berpuasa, ya, pahala terkait dengan zakat. Min asra ila sab'amiyah dha'fa, dari 10 sampai 700 kali lipat. Akan tetapi pahala yang memaafkan saudaranya, memaafkan orang yang menzolimi, memaafkan orang yang menjahili dia, memaafkan orang yang mencaci memaki dia, pahalanya tidak terhingga balasannya. Karena Allah mensyaratkan ketika Allah bighairi hisab, ketika Allah menyampaikan tidak ada hitungannya, artinya dimensi penghitungannya itu bukan dimensi manusia. Kita bayangkan Bapak dan Ibu, ada raja di raja minyak Arab lah, memberikan cek kepada kita, tulis semaumu berapa aja. Senang gak kita? Sangat senang kan? Apalah yang memberikan cek itu adalah pencipta raja di raja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan, kalau kita sudah memiliki sifat pemaaf, ya, karena sifat pemaaf itu adalah sifatnya juga asmaul husna, ya, sifatnya Allah. Al-afu, yaitu pemaaf. Kalau kita
mendekatkan diri dengan sifat Allah, maka Allah akan memberikan pahala yang tidak terhingga. Bapak dan Ibu, al-afu itu lebih luas daripada al-ghafur. Ghafur itu apa? Pengampun. Kalau al-afu, pemaaf. Begini percontohannya. Al-afu itu Allah memberikan ampunan, tapi dosanya masih ada. Ya. Masih ada kaitannya dengan manusia, masih ada kaitan dengan yang lain. Tetapi al-afu, Allah itu memberikan pengampunan, pemaafan dengan dihapus dosa kita. Contoh, kita nulis di papan tulis, misalkan ya, dengan spidol warna merah. Kita tutup dengan stiker atau dengan post-it, maka goresan tinta itu tidak kelihatan kan? Itu namanya al-ghafur. Ya, diampuni tetapi masih ada. Tapi kalau afu, kita tulis di papan tulis, lalu kita hapus dengan penghapus, sudah masih ada gak goresannya? Tidak ada. Maka para ulama menyampaikan al-afu itu lebih umum daripada apa? Daripada al-ghafur. Maka baginda Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, apalagi pada bulan Ramadan, itu dengan berdoa. Gimana doanya Bapak dan Ibu? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya karim. Ya Allah, Engkau yang maha pengampun, yang maha pemaaf, dan mencintai pemaaf, maka maafkanlah dosa-dosa kami, wahai yang maha pemurah. Kan begitu. Nah, maka kita berupaya untuk menjadi sebagai orang-orang ataupun manusia-manusia yang pemaaf. Pernah enggak, dan Bapak dan Ibu sekalian, kita merasa bahwa saya tidak akan memaafkan dia, dan walaupun dia meminta maaf kepada saya tidak akan maafkan karena sudah terlalu sakit hati saya, dan merasa sudah seringkali melakukan kesalahan terhadap saya. Mungkin pernah ya Bapak dan Ibu merasa sedikit janggal, orang itu kenapa menyakiti terus. Tetapi Allah juga mengulang, Allah akan memberikan pahala yang sangat agung, ya. Faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Kemudian setelah itu juga maaf itu adalah sifat yang sangat mulia. Kenapa? Karena orang yang memaafkan pada hakikatnya orang melihat mungkin memberikan maaf itu lemah. Ya kan? Orang minta maaf karena salah sama kita, nggak maaf. Karena merasa dirinya lebih hebat, merasa bahwa dirinya tersakiti, merasa dirinya suci. Aku tidak akan maafkan. Padahal orang yang memaafkan itu akan menjadi mulia. Apa kata baginda Rasulullah SAW dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Tirmidzi? Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwi illa 'izzan. Allah tidak akan menambahkan kepada orang yang memaafkan kecuali dengan kemuliaan. Apabila Bapak dan Ibu melihat kata-kata ataupun firman Allah ataupun sabda Rasul yang pertama diucapkan adalah tidak, kemudian diberikan suatu yang positif, maka itu akan lebih luas pahalanya, lebih banyak pahalanya, ya. Itu adalah sebagai hamba yang pemaaf. Kalau kita lihat kisah-kisah, di mana dalam Al-Quran itu banyak kisah sekali, kisah-kisah para nabi, ya. Oke, kita tahu nabi itu kan ratusan, ya, banyak, bahkan ribuan. Tetapi Rasul ada berapa Bapak, Ibu? Rasul ada 25. Dan disaring lagi dari 25 menjadi 5, yaitu ulul azmi. Coba kita sama-sama menghafalkan 5 nama ulul azmi dari Rasul itu siapa?
Ada yang hafal pasti ya? Ya, kita sama-sama. Kita ringkas aja, biar sistematis kita ringkas. Mimin. Mimin. Ada 5 tuh. Mim atau M-I-M-I-N. Mimin. Yang pertama, M-nya apa? Jangan lupa, yang pertama baginda kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, I. Apa? Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, M. Siapa? Musa alaihissalam. Yang keempat, I lagi. Siapa? Isa alaihissalam. Dan yang kelima, N. Siapa? Nuh alaihi salam. Jadi ulul azmi asyadul bala. Para nabi, kemudian rasul, ulul azmi itu yang paling banyak diberikan cobaan dan musibah terberat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut teladani. Contohlah nabi yang bukan ulul azmi tapi tetap rasul. Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau pada waktu kecilnya dizolimi oleh para saudaranya. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, saudaranya ada berapa? Ada 11 saudara Nabi Yusuf. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Aku melihat 11 planet. Tapi para ulama menyampaikan 11 itu adalah 11 para saudaranya. Pada waktu kecilnya Nabi Yusuf dibawa oleh saudaranya ke gurun pasir, meminta izin sama bapaknya. Tadinya bapaknya sangat sayang sekali, Nabi Yakub, ya kan? Nah, setelah di gurun pasir, Nabi Yusuf diasingkan, bahkan dimasukkan ke dalam sumur sehingga menderita. Lemah, anak kecil dimasukkan ke dalam sumur, lemah, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Lalu Allah memberikan pertolongan dengan adanya kafilah sehingga membawa Nabi Yusuf alaihi salam. Setelah dibawa apa Bapak dan Ibu? Bukan dibawa diurus, tapi dijual belikan. Hina kan? Dijadikan budak, ya kan? Dijual beli, dioper sana sini, jadikan budak. Tetapi apa? Pada saatnya Allah mengangkat derajatnya di dunia dan akhirat, sehingga dijadikan sebagai penguasa Mesir. Sehingga pada zaman paceklik, semua negara, semua daerah di sekitarnya, bahkan mungkin dunia, itu tidak ada banyak makanan pokok karena kemarau, kemudian banyak hama, sehingga paceklik. Tetapi di daerah yang dikuasai atau diperintah oleh Nabi Yusuf itu memiliki cadangan yang sangat banyak, sehingga daerah-daerah lain ke sana, daerah-daerah lain menuju ke Mesir, ke tempatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga pun saudara-saudara yang 11 itu datang juga ke sana. Apakah Nabi Yusuf menolaknya dengan merasa dendam? Dari sejak kecil dia disakiti, dizolimi, kemudian difitnah. Kan bilang sama bapaknya bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, mati katanya gitu kan. Akan tetapi masih hidup. Bahkan bapaknya Nabi Yusuf itu menangis sampai buta kan. Tetapi pada saat datang saudara-saudaranya, apa yang diberikan? Maaf. Diberikan oleh Nabi Yusuf maaf. Bukan hanya memaafkan, tetapi Nabi Yusuf juga mendoakan supaya saudara-saudaranya diampuni oleh Subhanahu wa taala. Nah, kita teladani sifatnya pemaaf itu. Mungkin Bapak dan Ibu di sini ada yang pernah sakit hati oleh saudaranya. Ayo, sama-sama kita belajar untuk memaafkan. Karena apa? Pahalanya tidak terhingga di sisi Allah. Kemudian siapa lagi? Nabi Ayub alaihissalam yang diterpa oleh musibah ataupun bala, cobaan itu dengan apa? Sakit, ya kan? Sakit kulit. Mohon maaf, dalam satu riwayat kusta,
bau, sehingga para istrinya, kan pada waktu itu Nabi Ayub adalah seorang penguasa juga dan seorang yang kaya raya juga, memiliki beberapa istri. Namun pada saat sakit Nabi Ayub ditinggalkan oleh para istrinya. Lalu Allah kembali memuliakan dunia dan akhiratnya Nabi Ayub sehingga sembuh dan menjadi orang kaya lagi. Kemudian apakah Nabi Ayub terus menceraikan para istrinya? Tidak. Istrinya datang meminta maaf, kemudian diterima dengan lapang dada dan dirangkul kembali. Artinya apa? Teladan memaafkan. Tidak ada sakit hati. Nah, mungkin di antara kita ada seperti itu. Waktu kita senang, waktu kita memiliki uang, Bapak ya, banyak gitu. Istri kita sangat setia, tetapi misalkan, bukan yang di sini, yang di luar lah. Di sini saya yakin orang soleh semua dan solehat semua kan. Ketika kita bangkrut misalkan kan, ditinggalkan dan sebagainya. Kemudian kita kaya lagi, kita move on gitu kan, give up. Kembali kita berjaya, datang lagi. Apakah kita bisa seperti Nabi Ayub untuk memaafkan kembali, membuka dada kita, ayo silakan. Atau justru kita dendam. Tetapi yang diajarkan oleh baginda kita dan dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memaafkan. Bahkan jangan pun hal-hal seperti biasa seperti itu kepada orang yang menzolimi kita, ya, menzolimi kita, dianjurkan juga untuk memberikan maaf. Dianjurkan untuk memberikan maaf, karena balasan dan pahalanya sangat besar sekali. Karena Allah Al-Afu, Allah itu sangatlah dan maha pemaaf yang luar biasa. Kemudian setelah kita memiliki sifat pemaaf, Bapak dan Ibu sekalian, barulah kita naik level, ya. Naik level menjadi orang yang pendamai. Ada saudara kita, ada orang lain yang berkonflik, berselisih, harus kita mencanakan kepada diri kita, kepada hati kita, bagaimana caranya untuk mendamaikan mereka. Bukan dikarenakan duniawi, tetapi dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini adalah perintah. Perintah dari Sang Pencipta alam semesta. Maka kita harus menampungnya dengan bangga, ya, sebagai hambanya. Kita ambil itu perintah itu, kita lakukan dengan upaya dan usaha yang kita miliki. Karena Bapak dan Ibu, mungkin materi ini agak sedikit berat tentang memaafkan dan juga mendamaikan. Tetapi pada hakikatnya ini adalah sebagai bentuk daripada marotib, susunan-susunan bagaimana orang itu beragama. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin-nya, bahwa orang yang beragama itu memiliki beberapa tingkatan, ya. Pertama, kita bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu disebut apa? Islam. Kita sudah masuk Islam. Kemudian setelah berislam, kita akan naik level menjadi apa? Iman. Kita akidah. Kita hanya menyembah kepada Allah, tidak menyekutukannya. Setelah iman, kita menjadi apa? Ihsan. Anta abudullah ka'annaka yara wa in lam takun tarahu ka'annahu yara. Kita seakan-akan melihat Allah. Kalaupun kita gak bisa, maka Allah melihat kita. Muraqabatun nafs. Ada kontrol di situ. Perasa ada yang kontrol. Nah, ihsan ini termasuk daripada apa? Pekerjaan kita al-afu, yaitu memaafkan. Setelah ihsan apa? Itu ada namanya ma'rifat. Jadi kalau dalam ilmu tasawuf itu adanya syariat, kemudian tarikat, ya kan? Kemudian ma'rifat. Ya. Nah, ini juga ihsan itu bagian daripada hakikat.
syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Nah, pemaaf ataupun mendamaikan ini merupakan daripada ilmu hakikat. Karena kenapa? Bapak dan Ibu, pernah gak berpikir atau kita merenung, untuk apa kita sholat? Untuk apa kita puasa? Untuk apa kita berzakat? Untuk apa kita berhaji bagi yang mampu? Semua rangkaian ibadah, rukun Islam itu muaranya di hakikat. Muaranya di hakikat itu apa? Akhlak. Memaafkan, mendamaikan bagian daripada akhlak. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Lalu Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita apa? Wa ma bu'itsu illa liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kepada umat manusia melainkan untuk memperbaiki akhlak. Coba salat kita, salat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya salat itu ya menghilangkan daripada sifat nahi, keji dan mungkar. Artinya apa? Akhlak. Kemudian apa? Zakat atau sedekah. Khudh min amwalikum shadaqatan tutahhiruhum, ya. Ambillah zakat atau sedekah daripada kalian semua untuk mensucikan. Mensucikan apa? Mensucikan hati. Nanti dampaknya kemana? Dampaknya kepada sosial. Itu akhlak. Lalu Bapak dan Ibu terakhir nih terkait dengan rukun Islam, haji bagi yang mampu kan? Coba kita lihat rangkaian haji. Orang memakai kain hanya sehelai. Laki-laki ya, hanya kain putih saja. Semua rata, yang kaya yang miskin, nggak ada yang kaya memakai baju emas itu pada saat haji, nggak ada kan? Semuanya hanya sehelai. Yang kaya yang miskin satu rapat. Itu menunjukkan apa? Arti sosial, merasakan semuanya. Ya, artinya semua ibadah kita muaranya kepada hakikat, yaitu akhlak, berinteraksi bagi manusia. Khairukum, kata Nabi kan, sebaik-baiknya kamu adalah sebaik-baiknya akhlaknya. Betul nggak? Nah, ini muara daripada intisari, intipati daripada seluruh ibadah kita, yaitu nanti bermuara ke akhlak. Setelah akhlak kita baik dengan manusia, dengan Allah, vertikal maupun horizontal, maka kita akan menemukan ma'rifat, yaitu menemukan Allah di situ. Ya agak sedikit berat ini memang. Nah, tapi baik, kembali kita kepada mendamaikan. Selain kita memaaf, kita berupaya juga untuk mendamaikan saudara kita yang bertikai, ya, tetangga kita yang bertikai, kemudian orang lain yang bertikai. Bahkan negara pun bisa juga menjadi sebagai pendamai, yaitu apa? Rekonsiliasi, mendamaikan orang yang lagi sedang berperang misalkan. Ayo, terutama dengan saudaranya, dengan umat Islam gitu kan, negara yang muslim dengan negara muslim. Wajib negara Indonesia misalkan memikirkan bagaimana cara mendamaikan. Karena itu adalah perintah. Kita pun sama. Coba kita, ada saudara kita yang bertikai, berkonflik. Itu merupakan panggilan Allah. Ya, harus kita pikirkan bagaimana mendamaikan mereka. Bukan berarti kita tujuannya apa? Tujuannya dunia. Saya akan damaikan. Mungkin nanti kalau saya damaikan, mereka akan percaya sama saya dikasih uang untuk investasi dan sebagainya. Itu kan dunia juga. Tidak, kita tujuannya Allah, ya kan? Investasinya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mendamaikan. Jangan kita menjadi sebagai kompor. Bahkan ya, ada yang curhat saudara kita kepada kita. Wah, si A ini 1, 2, 3. Malah kita apain? Iya memang. Si A ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terus ditambah-tambah gitu kan. Nah, itu yang tidak dianjurkan, bahkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi kompor. Kita harus menjadi pendamai di situ. Karena kenapa Bapak dan Ibu? Orang yang mendamaikan tadi
selain pahalanya tidak terhingga, bahkan lebih spesifik lagi Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi afdali. Ya. Rasulullah bersabda kepada para sahabat, ala unabbiukum bi afdali darajatin khair min sadaqatin min siyami wa salati wa sadaqatin. Maukah aku tunjukkan, kata Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, keutamaan yang derajat pahalanya lebih besar daripada, pertama apa katanya? Siam, puasa. Ini lebih besar daripada puasa nih pahalanya. Kemudian sholat lebih besar daripada zakat dan sedekah. Apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, islahu dzati bain, yaitu mendamaikan kedua orang yang sedang berselisih. Berarti luar biasa. Pahalanya sangat dahsyat. Pahalanya sangat agung, ya. Baik itu yang memaafkan maupun yang mendamaikan. Sekarang mungkin kita bertanya, apakah orang zalim kepada kita itu perlu kita maafkan juga? Padahal kan hak kita itu membela diri dan mengentaskan kezaliman, kan begitu pertanyaannya. Lalu para ulama menjawab, ini adalah pilihan. Memaafkan itu adalah karunia yang Allah berikan kepada hati-hati yang bersih, sehingga pahalanya tidak terhingga. Ataupun kita melaporkan, misalkan memenjarakan orang zalim kita kepada kita, ya, atau kita memukul kembali, itu boleh aja, hak kita. Tetapi jangan lupa akan mengurangi pahala kita nantinya. Karena kenapa? Karena ada dampaknya, Bapak dan Ibu, ada imbasnya. Kalau misalkan ada orang yang menyakiti kita, lalu dia sadar dan meminta maaf kepada kita, kita tidak maafkan. Ngapain? Saya tidak akan memaafkan sampai hari kiamat. Gitu. Saya akan tagih nanti di Yaumul Mahsyar, saya akan tagih nanti di Yaumul Mizan, saat pertimbangan. Gitu. Itu kan dampaknya kepada apa? Hati kita berarti akhirnya sedikit kotor. Padahal dia udah minta maaf kepada kita. Tetapi kalau kita, oke, nggak apa-apa, kita maafkan. Nol ya katanya, 0 kita maafkan. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Fitri. Jangan hanya formalitas, Bapak dan Ibu, maafkannya. Betul-betul dari hati kita. Karena apa? Tujuannya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya formalitas. Oke, kita maafkan. Dampaknya apa nanti yang mau kita memaafkan? Dampaknya nanti orang itu lebih cinta kepada kita, ya kan? Artinya tali silaturahmi makin erat. Coba kira-kira kalau kita tidak maafkan atau kita penjarakan orang itu, kan gitu. Apa yang terjadi? Putus silaturahminya. Nah, maka pahalanya sangat besar. Nah, marilah, karena waktunya sudah selesai ya, Pak Ustadz ya. Sampai jam berapa nih? Ya, waktu sudah larut. Cuman begini, mungkin coba kita masing-masing, saya pribadi pun atau Bapak dan Ibu sekalian, coba masing-masing bertanya, sekeliling kita aja, apakah saya sekarang ini memaafkan orang yang menyakiti saya, baik itu tetangga, saudara maupun orang lain. Dan yang kedua, bisakah saya mendamaikan si A, si B yang sedang bertikai, berkonflik, ya? Bisa nggak Bapak dan Ibu? Nggak perlu dijawab, tetapi kita renungkan dengan imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tanpa hisab, tanpa hitungan. Artinya surga manapun kita pilih. Kalau kita sudah memiliki hati yang bersih untuk memaafkan dan memiliki hati yang kuat untuk mendamaikan. Jangan kita merasa, mungkin ya sebagai manusiawi, merasa, oh, saya memaafkan tapi tidak melupakan. Kan ada. Saya maaf tapi saya tidak lupa.
Boleh, itu manusiawi ada ya, ada. Akan tetapi lebih baik memaafkan. Sebagaimana begini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Wahsy, tahu Bapak dan Ibu cerita atau kisah Wahsy ini yang membunuh pamannya Nabi Sayyidina Hamzah ya. Dibunuh, bukannya dibunuh. Setelah dibunuh, waktu perang Uhud ya, setelah dibunuh, dibelek dadanya, diambil jantung dan hatinya, dikasih kepada Hindun, dimakan. Bayangkan begitu kejinya nih Wahsy, seorang Wahsy. Tetapi pada Fathu Makkah, pada pembebasan Makkah, Nabi Muhammad dan para sahabat yang datang dari Madinah setelah terkumpul semua bala tentaranya, 10.000 datang ke Makkah dan mengatakan barang siapa yang masuk ke Masjid Al-Haram, barang siapa yang masuk ke Baitul Abu Sufyan, kepada rumah Abu Sufyan, bahwa amin, maka mereka akan menjadi aman pada masuk. Sehingga tidak ada pertumpahan darah. Coba, bagaimana baginda Nabi waktu dakwahnya dihina, dilempar, dicaci, dimaki, diludahin, ya kan? Pada dakwah pada waktu Mekah. Tetapi pada waktu sudah Nabi Muhammad memiliki tentara yang begitu banyak, tidak ada pertumpahan darah. Artinya Nabi memaafkan. Maka datanglah Wahsy ini yang membunuh Sayyidina Hamzah. Datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya bertobat. Anta Wahsy, kata Rasulullah. Apakah kamu Wahsy? Namanya Wahsy. Maka dalam bahasa Arab, Wahsh itu adalah orang yang kejam, keji, orang yang beringas itu kan. Anta Wahsy? Naam, ana Wahsy. Ya, saya Wahsy katanya. Oh, kata Rasulullah langsung teringat Sayyidina Hamzah. Kata Rasulullah apa? Kamu dimaafkan. Dan insya Allah Allah mengampuni dosa kamu. Ingat, Rasulullah begitu luasnya dadanya kan. Kalau Rasulullah sudah memaafkan berarti Allah pun ridho, ya kan? Karena Rasulullah adalah makhluk yang sangat dicintai oleh Allah, kekasih Allah. Di dunia aja kita memiliki kekasih kemudian memiliki teman, kita berteman dengan kekasih kita misalnya gitu kan. Ya karena memang itu yang kita cintai. Apalah Nabi Muhammad SAW, al-basyaru laisa kal-basyar, manusia tetapi bukan manusia. Artinya derajatnya luar biasa di sisi Allah karena disebut kekasih Allah. Rasulullah sudah memaafkan Wahsy. Tapi apa kata Rasulullah? Igrib an wajhi. Jangan menampakkan wajahmu di depan saya Wahsy. Saya sudah maafkan. Nah, di sini banyak yang menyalahi paham bahwa Nabi ada dendam ke Wahsy kan? Bukan. Ulama kaliber menyampaikan, termasuk Yusuf Qaradawi, kemudian ulama-ulama kaliber ya, Wahab Zuhaili menyampaikan bukan itu. Tetapi Nabi menyampaikan kepada Wahsy, kamu dimaafkan tapi kamu jangan dekat saya, karena Nabi setiap ingat pamannya yang dia cintai yang membela dakwahnya Sayyidina Hamzah menangis bercucuran air matanya. Nah, melihat Wahsy dia melihat Sayyidina Hamzah. Supaya jangan nangis di depan sahabat-sahabat, kan ribuan sahabatnya menangis terus kan, tapi kan kacau juga kan, bahaya istilahnya gitu. Bukan yang memberikan sabda nasihat tetapi menangis. Makanya Nabi mengatakan kamu jauhlah dari saya tapi kamu dimaafkan. Bukan berarti benci sama Wahsy, tidak. Nabi tidak pernah ada rasa benci. Ya, bayangkan kalau Nabi benci, memiliki sedikit aja rasa benci kepada umat manusia, kepada umatnya. Bukan hanya kepada orang Islam. Bayangkan pada waktu hijrah ke Taif, ya kan? Dilempari, dicaci, dimaki, dihina. Lalu apa? Datanglah malaikat Jibril. Wahai Habib Allah, wahai kekasih Allah, aku akan perintahkan anak buahku. Kan Jibril kan panglimanya nih, panglima malaikat. Akan aku perintahkan malaikat penjaga gunung untuk melemparkan 2 gunung itu ke kampungnya Taif. Tapi apa kata Nabi? La ya Jibril, jangan. Walaupun aku sedang terluka, tetapi aku sudah memaafkan mereka. Apalagi nanti keturunan-keturunannya aku mengharap menjadi orang-orang soleh. Nah, itu iktibar daripada para nabi, terutama Nabi kita Muhammad SAW menjadi contoh kita bagaimana memaafkan. Begitu dahsyat kezoliman, penghinaan, cacian dan makian, akan tetapi tetap memaafkan. Apalah kita hanya
Sebatas mungkin kita lagi bawa mobil atau motor, bapak ibu ya, disalip sama orang, ya kan? Kemudian marah-marah, nggak akan maafin lo gitu kan? Apalagi kita lagi di lampu merah gitu, warnanya kita hijau, kemudian orang langsung motong jalan kita dan menyerempet kita, nggak bakal dimaafkan sampai hari kiamat itu orang. Jangan ya, itu sedikit doang, secuil, tidak ada apa-apanya dengan para nabi dan rasul, apalagi Nabi Muhammad SAW. Ayo, kita mari sama-sama menjadi pribadi-pribadi yang pemaaf dan pribadi-pribadi yang mendamaikan. Marilah kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Rabbana ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antar rahmanur rahim. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para sahabat kami, dosa para pendahulu kami, dosa para guru kami, dosa para pemimpin kami. Ya Allah, ya Hakim, Engkau yang maha bijaksana, berikanlah kebijakan kepada kami dalam belajar, dalam mengajar, dalam memimpin, dalam dipimpin, dan juga berikanlah kepada kami kebijakan dalam menghadapi tantangan-tantangan dunia yang semakin kompleks ini, dan juga berikan kami kesabaran untuk menuju ridha-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, Engkau yang maha pengampun, maka ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, Engkau yang maha penerima doa, ampuni dosa kami, terimalah doa-doa kami ini. Kami hamba yang lemah, kami berada di masjid ini memunajat kepadamu agar seluruh rahmat-Mu, seluruh pengampunan-Mu tercurah kepada kami, karunia-Mu, dan jadikanlah kami sebagai hamba pribadi yang pemaaf, dan hamba yang pembimbing, dan hamba yang pendamai daripada saudara-saudara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.